Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul kiram, para jamaah Majelis Ta'lim Nur Muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Selasa, malam Rabu, alhamdulillah kita dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan Islam dan iman. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi wasilah sebab kelak kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada pengikut beliau, kepada pecinta beliau hatta yaumil qiyamah. Maka sebelum kita memulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab, muallif, ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Maulana Syekh Muhammad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليه ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai ta'lim kita pada malam hari ini yang kita angkat daripada kitab Kanzul Ma'rifah yang dikarang oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang di minggu-minggu lalu kita telah membahas dua tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengkaji tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulang sedikit. Maka di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan ini adalah perkataan daripada seorang ulama tasawuf. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis Nabi, akan tetapi ini perkataan seorang ulama tasawuf. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang mengenal, barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Maka kata beliau di sini, bermula hakikat mengenal diri itu ada tiga perkara. Jadi mengenal hakikat diri itu ada tiga perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Kita sudah bahas di minggu lalu asal kejadian diri. Kemudian yang kedua, mutu qabla an tamut, yaitu mematikan diri sebelum engkau mati. Jadi untuk pengenalan diri itu pertama mengenal asal kejadian diri, yaitu Nur Muhammad tadi, pengenalan kepada hakikat Nur Muhammad. Yang kedua, mutu qabla an tamutu, yaitu matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Maka untuk bab Nur Muhammad kita sudah bahas di minggu-minggu lalu. Apa itu Nur Muhammad? Bahwa kita ulang sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menampakkan dirinya, Allah tajallikan zatnya, maka nyatalah di situ sifat itu disebut dengan hakikatul Muhammad, Nur Muhammad. Nah, nur dari Nur Muhammad inilah Allah jadikan ruhnya alam semesta. Dah berarti dari zat Allah taala yang laisa kamitslihi syai', yang tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dibayangkan,
Maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan apapun. Allah tidak semisal dengan apapun. Tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada rupanya, itu Allah Ta'ala. Jadi yang berwarna, berbau, berasa itu bukan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi, tidak ada semisal bagi Allah Ta'ala. Maka tidak ada serupa bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi segala sesuatu itu terbit daripada Allah Ta'ala. Segala sesuatu itu terbit dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bertempat. Sepakat? Allah Ta'ala tidak ada yang bilang Allah tu duduk di aras apa. Tidak. Allah tidak bertempat. Kalau ada yang mengatakan Allah itu bertempat, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah di mana? Sudah batal itu akidahnya. Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh tempat. Hilang sifat ketuhanannya. Kalau seandainya Allah itu butuh tempat, berarti hilang kuasa Tuhan. Allah tidak bertempat. Garis bawah. Tetapi Allah menguasai setiap tempat. Bedakan. Allah tidak bertempat. Laisa lahu makan. Tidak bertempat. Tetapi Allah menguasai setiap tempat. Nah, ini harus kita garis lurus dulu nih. Nah, setelah Allah Ta'ala tadi esa dengan sendirinya, kemudian Allah menampakkan dirinya dalam hakikatul Muhammadiyah dengan hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ilustrasi sederhana dulu biar enak. Kalau seandainya saya matikan lampu, kira-kira nampak ada antum nih? Nampak tak? Oke. Kalau saya matikan lampu, antum tak nampak? Dah? Ketika saya hidupkan lampu, nampak ada antum? Oke. Berarti yang nampak antum ke cahaya nih. Pada hakikatnya. Cahaya. Nah, cahaya yang nampak ini disebut dengan hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's right? Paham di sini? Maka yang ada tercogok ini sebenarnya ini daripada nur, sedangkan nampaknya kita karena adanya nur, maka disebut dengan nurun ala, itu maknanya. Berarti pada dasarnya yang wujud yang ada semua ini bukan kita. Berarti yang ada semua ini adalah nur ini. Berarti yang ada adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nyawanya Nur Muhammad itu adalah zat Allah. Maka yang nampak pada hakikatnya Allah Ta'ala. Maka la ilaha illallah. Berarti kita ni Allah. Yang ngomong gitu siapa? Alam ini ilamat Allah Ta'ala. Alam ini ilamat Allah Ta'ala. Tapi bukan Allah. Kalau dah kita bilang berarti kita ni Allah. Berarti sesuai. Laisa kamitslihi, batal. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, oh kita lah ni Allah, kita lah diri Allah. Tengok, perhatikan dia. Lapar tak dia? Kalau lapar berarti bukan. Kenapa? Karena Allah tidak butuh makan. Kawin tak dia? Kalau kawin berarti dia masih butuh sesuatu. Allah tidak butuh mukhalafatul, maka sifat mukhalafatul hawadisi itu ialah membatasi kalau ada makhluk mengaku Tuhan. Kena di situ dia. Mukhalafatul hawadis. Karena Allah tidak butuh sesuatu. Nah, maka di sini ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika beliau mengatakan untuk pengenalan kepada diri yang kedua adalah mutu qabla antamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Apa maknanya kata beliau di sini? Yang dikatakan matilah engkau sebelum engkau mati itu apa kata beliau?
Maka i'tikadkan di dalam hati, kata beliau, i'tikadkan di dalam hati, la qadirun illallah, la muridun illallah, la alimun illallah, la hayyun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Maka tidak ada i'tikad di dalam hati bahwa tidak ada yang berkehendak dan tidak ada yang berkeinginan dan tidak ada yang alim dan tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang melihat, tidak ada berkalam-kalam di dalam kecuali hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Nah, oke. Ada satu hadis Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW. Maka dikatakan di dalam hadis kursi, man dakhala hisni amina min aqabi. Jadi kata beliau dalam hadis kursi, barang siapa yang masuk di dalam penjagaanku, maka dia akan aman daripada siksaku. Barang siapa yang masuk di dalam penjagaanku. Apa makna di sini? Yang dikatakan penjagaan Allah, barang siapa yang masuk di dalam la ilaha illallah, maka dia akan terselamat daripada siksaku. Nah, barang siapa yang masuk di dalam la ilaha illallah, ya kan? Barang siapa yang masuk di dalam la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk dalam penjagaanku, kata Allah. Dan dia akan merasa aman. Dan dia akan merasa aman dan daripada siksaku. Masuk la ilaha illallah. Kita bahas. Jadi di sini la qadirun ilallah, la muridun ilallah. Artinya orang yang sudah masuk di dalam la ilaha illallah. Nah, sehingga di dalam hadis lain dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Nabi bersabda, tunaikanlah zakat badan. Saya ulangi, tunaikanlah zakat badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, makna zakat itu kan mensucikan. Di sini yang dituntut itu bukan kalimat la ilaha illallahnya, tetapi sejauh mana kita memahami daripada isi la ilaha illallah. Barang siapa yang masuk dalam la ilaha illallah, maka dia akan merasa aman. Maka timbullah cerita orang dulu tu masuklah dalam lapat lam jalalah. Lam jalalah, dia masuk di dalamnya. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai orang dulu. Rumah di lam jalalah katanya. Masuk lam jalalah. Nah, jadi biar kita begitu paham, kenapalah di sini disuruh dikatakan tunaikan zakat badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ternyata kalimat la ilaha illallah itu barang siapa yang membaca la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, maka sebagian riwayat hadis mengatakan 80 dosa digugurkan. Dipanjangkan la-nya. La ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwa di dalam satu riwayat diampunkan dia 70 dosa besar yang ada pada dirinya. Ada riwayat 80 dosa yang melekat kepada jasadnya nih. Karena dosa itu melekat di jasad. Oke.
Antum tahu dosa? Dosa. Tahu tak? Dosa. Kenal tak dosa? Kenal. Perhatikan. Nanti baru kita bahas pelan-pelan. Dosa itu bahasa Arabnya zanbun. Apa arti zanbun? Ekor. Tahu ekor tak? Ekor tahu tak ekor? Ekor tuh kalau ada kambing, sapi itu ada ekornya, betul tak? Oke. Nah, ternyata dosa itu asal katanya zambun, artinya ekor. Kenapa dosa itu dikatakan ekor? Karena dia mengikat. Ekor tuh kemana-mana ikut tak? Ikut tak dia? Oke. Nah, ketika seseorang melakukan suatu dosa, maka dia akan diikuti oleh dosa itu tadi. Misalnya gini, ada orang berbuat dosa hari ini. Dia buat dosa. Besok tak ada. Itu jangan kira lepas dari ikatan nih. Dia pasti buat lagi. Kenapa? Karena dia diikat. Dia diikat. Hari ini dia buat dosa, besok dia buat dosa. Besok tak ada. Besok tak ada. Besok tak ada. Sebenarnya bukan tak ada, tapi ikatannya ini agak longgar. Tapi ketika dia mengikat, maka dia akan berbuat satu dosa lagi. Ini, maka jangan heran kalau kita sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ingat kunci, tiba-tiba ingat kerjaan, tiba-tiba ingat anak. Sebenarnya apa? Tandanya kita diikat oleh dosa. Ada dosa yang mengikat kita. Itu bukan panak wak, bukan. Itu dosa wak. Saya kalau sholat tuh kadang-kadang tak ingat saya 2 rakaat ke 3 rakaat saking nikmatnya, bukan wak, dosa wak. Ya, jangan salah paham, itu dosa. Berarti ada dosa yang makanya kita disuruh sujud ngaku salah dengan Tuhan. Maka hati-hati, dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah ekor. Dia akan mengikat, diikatnya kita. Nah, dosa itu adalah pintu nafsu. Nafsu itu pintu setan. Dosa ini pintu nafsu, nafsu itu pintu dia akan masuk ke dalam diri kita. Nah, bagaimana cara menggugurkan daripada dosa tadi? La ilaha illallah. Oke, perhatikan pelan-pelan. Ibu-ibu nampak? Barang siapa, kata Nabi, yang mengetahui makna, bukan kalimat, makna la ilaha illallah, ketika dia wafat, surga tempatnya. Barang siapa yang mengetahui la ilaha illallah, maknanya, bukan artinya, bukan lafalnya, tapi maknanya, isi daripada la ilaha illallah, surga tempatnya. Bukan la ilaha illallah, bukan. Perhatikan. Pelan-pelan. Kita kan udah belajar nih tentang kaji diri kemarin nih kan. Ada diri zahir, ada diri batin. Oke, pelan-pelan. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Perhatikan. La ini sebenarnya 2 huruf. Mudah-mudahan paham. La ini 2 huruf. Pertama, ini apa? Apa ini? Nampak tak belah sini? Ini apa? Ibu-ibu nampak ini apa? Nampak ibu-ibu? Apa nih? Salah, ini pancing. Ini pancingan? Bukan, ini lam. Ini la. Pelan-pelan. La ini sebenarnya disinilah unsurnya tanah, terus air, terus api, terus angin. Oke, paham di sini? Tanah, air, api, air, angin, api. Inilah la. Atau disebut dengan tubuh zahir. Tubuh zahir. Kapan dia bisa menjadi
lam jalalah ketika dimasukkan alif. Masuk alif. Menelah tadi tuh. Menelah tadi. Hilang. Yang ada lam jalalah itu jalal jalaluh. Lam jalalah gitu. Jalal jalalu. Zat yang maha agung. Ketika dimasukkan lam alif tadi, maka dia disebut dengan la. Berarti tiada yang ada. Maksudnya itu yang tak ada itu tadi bukan tak ada, tapi tubuh ini telah dimasuki huruf alif. Nah, yang dikatakan alif ini disebut dengan ruh. Ruh ini ialah di mana tempat kita mengakses Allah Ta'ala. Ruh, inilah tubuh halus kita. Maka kata orang tuh, kalau kau berjalan tuh, kata dia, masuk di dalam lam jalalah. Bukan masuk tuh, ini lam jalalah, kita masuk di tengahnya. Bukan gitu, Wak. Ini maksudnya, Wak. Pernah nak dengar orang gini? Kalau kau nak pergi tuh, kau pakai ya keluar terbalik, kata dia. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Si bodoh ni pakailah keluar terbalik. Bukan keluar terbalik itu maksudnya apa, Wak? Maksudnya ganti tubuh lamu, nyatakan tubuh alifmu. Maka ini disebut dengan alifus sir. Alif zat sudah nyata dalam wujud insan, dalam rupa ruh. Dalam rupa ruh. Berarti sedangkan ruh ini, maaf, ada berapa di dunia, ada berapa di alam ini yang kekal, yang tak ancoh? Satu. Sulbi. Ini nih, tongkeng gitu nih, tak ancoh dari kiamat. Sampai kiamat tak ancoh. Oke, yang kedua apa? Yang tak ancoh. Surga. Apa ge? Tetaplah mesin neraka. Apa ge? Yang tak ancong nih. Ini yang dikekalkan Tuhan nih. Arash. Terus kursi. Terus kolam. Terus salah satunya ruh. Itu tidak hancur. Ruh tidak hancur. Sedangkan ruh ini terbit dari mana? Terbit dari mana? Nur Muhammad pun tidak hancur. Karena dia lebih daripada ruh. Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad dari mana? Zat Allah Ta'ala. Nah, maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu berpindahlah perasaan dari jasad menjadi ruh, ruh kepada nur, nur kepada zat Allah Ta'ala. Maka la qadirun illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Engkau ya Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tubuh yang kasar ini hanya tempat kenyataan saja. Ingat, ruh bukan Allah ya. Ruh bukan Allah, tapi ruh tempat kita mengakses Allah. Tempat kita merasakan mengakses Allah. Sedangkan ruh ini daripada nur, nur daripada zat Allah Ta'ala. Nah, maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu mau betul perasaan kita, mau betul ilmu kita, mau betul hakikatnya. Nah, jadi tidak kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha. Nah, kalaupun seandainya kita masih mencari la ilaha illallah, la ilaha, masukkan ilmu di situ, masukkan perasaan di situ, masukkan hakikat di situ, sehingga benarlah tidak ada yang ada kecuali
tiada ada yang disembah, maka tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka di situ diterjemahkan beliau, tidak la ilaha illallah la maujud fil haqiqati illallah. Tidak ada yang ada, hakikatnya semuanya Allah Ta'ala yang ada. Kenapa semua Allah yang ada? Karena la di sini menafikan tidak ada sesuatu kecuali Allah. Maka la itu tubuh, masuk zat, masuk alif, maka baru dia mengatakan la ilaha illallah. Maka orang dulu itu dijadikannya ilmu. Dijadikannya ilmu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita melihat rumah, kita masukkan dia ke dalam lam jalalah. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada yang menjaga kecuali engkau ya Allah. Itu maksudnya. Hati kita i'tikad, jangan la ilaha illallah, jangan. Tapi bagaimana kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan kecuali engkau ya Allah. Nah, i'tikad dalam hati inilah orang yang membawa, yang masuk ke dalam la ilaha illallah. Orang yang masuk ke dalam la ilaha illallah. Oke. Nah, maka perhatikan nih. Tadi ruh hancur tak? Oke. Nur, apabila antum berpegang kepada yang hancur, maka antum hancur. Kalau antum berpegang kepada yang hancur, maka antum gini, antum mau ada agos kuat, antum berpegang kepada yang kanting yang rapuh, kira-kira patah tak? Oke. Kalau antum berpegang kepada kanting yang kuat, kira-kira enggak kan? Nah, kalau kita berpegang kepada sesuatu yang utuh, yang tidak hancur, maka enggak hancur. Maka inilah amalan orang-orang dulu-dulu kalau di dalam kubur hancur. Kenapa? Karena dia berpegang kepada yang tidak hancur. Tapi kalau kita berpegang kepada tubuh yang kasar ini, hancur enggak? Hancurlah kita. Nah, kita tergantung berpegang kepada yang mana. Maka kita tahu, oh ternyata ruh itu tidak hancur. Oh, ternyata di atas ruh ada lagi apa? Nur. Nah, berpegang kepada nur juga tidak hancur. Berpegang kepada nur juga tidak hancur. Naik lagi dia. Oh, ternyata berpegang kepada zat Allah Ta'ala, maka gaib dia. Nah, ini kita tergantung berpegang kepada apa gitu. Kalau kita berpegang kepada ucapan, ya ucapan itu bisa binasa. Zikirlah kita hebat-hebat. Kena setuk kita bisa zikir tak kita? Bisa tak? Tak bisa lagi. Maka ada di dalam Al-Quran dikatakan alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu setiap mengerjakan daripada solat. Jadi ada solat, dia mengerjakan solat yang daim, tak putus-putus. Solat itu daim, solat yang tak putus. Siapa orang yang solat tidak putus? Orang yang tidak putus solatnya adalah orang yang pertama memakai la ilaha pertama. Di mana dia memakainya? Kita lihat di situ. Apapun yang dia pandang, dia fananya fi tauhidul af'al. Tauhid di perbuatan. Dia memandang setiap perbuatan itu dia pandang adalah hakikatnya daripada Allah. Inilah disebut dengan sholatud daim. Sholatud daim itu bukan kita tak sholat 5 waktu, bukan. Maksudnya dari zuhur, kita ngerjakan zuhur, kan dari zuhur ke asar kan waktunya lama tuh. Ya kan? Waktunya lama. Nah, ini nih jangan sampai sholat itu terputus ketika salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, putus, bukan. Tapi sholatud daim memang ada, kata Tuhan, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang sholat terus menerus disebut dengan sholatud daim. Dia melihat segala sesuatu tuh. Maka dia lihat orang berbuat, oh jasadnya berbuat, oh bukan jasad, ruh yang berbuat, oh bukan ruh, nur yang berbuat, oh bukan nur, zat Allah yang berbuat. Nah,
pandangan batinnya ke situ. Nah, ketika dia memandang itu, maka dia sedang terhubung kepada Allah Ta'ala. Inilah sholatud daim. Maka di sini dikatakan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dan mukhlis, ikhlas dia. Nah, ini orang dakhalal jannah, maka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi tadi bahwa dosa itu mengikat tubuh. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak-banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti di dalam zikir la ilaha illallah itu juga ada beberapa tauhid di situ. Perhatikan nih. La ilaha illallah, satu. La ilaha illa anta, dua. La ilaha illahu, tiga. La ilaha illa ana, empat. Nah, ini tergantung daripada seberapa jauh makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Yang pada dasarnya yang keempat ini semuanya la ilaha illa ana. Tapi ana ini aku itu bukan kita. Tapi aku itu larinya kepada Allah Ta'ala. Contoh. Misalnya gini, saya bilang, ini HP siapa? Ini HP saya. Kemudian saya ketemu lagi sama orang, itu anak siapa? Anak saya. Terus dia bilang, itu tadi mobil sana tuh punya siapa tuh? Oh, punya saya. Dan ternyata ada orangnya di depan, di sana, berarti semua menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Nah, akan tetapi ada sholatud daim yang diajarkan para ulama tasawuf itu dengan apa? Dengan la hayyun illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. La hayyun illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ketika ruh masuk ke dalam jasad, kemudian dia keluar masuk, namanya nafas. Nah, nafas itu ketika dia naik ke atas, dia bilang hu. Ketika dia keluar, Allah. Ketika naik ke atas, hu, zat pujinya. Zat Allah pujinya. Ketika dia keluar nafasnya Allah. Sifat asma pujinya. Jadi masuknya hu, keluarnya Allah. Nah, turun naik nafas ini sebenarnya inilah di salah satu disebut dengan sholatud daim, zikrud daim atau sholatud daim yang tak putus. Yang tak pernah nafas itu antum atau sendiri. Dia keluar masuk kan? Sebenarnya nafas itu memuji Allah Ta'ala. Tapi hati-hati. Kalau seandainya nafas itu dipaksa keluar masuk, maka nanti kita paksa nih. Allah, jalan kan? Oh Allah. Ada dua kemungkinan. Pertama, antum akan menjadi orang yang emosional tinggi. Emosi tinggi. Antum akan mudah marah. Antum akan mudah. Kenapa? Karena nafasnya antum tarik, nafasnya antum keluarkan. Antum zikirkan, Allah. Yang ujung-ujungnya apa? Antum menjadi orang yang emosional. Emosi tinggi. Antum akan menjadi orang yang pemarah. Sama dengan orang yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir, lama-lama dia akan menjadi orang yang emosional. Dia akan menjadi orang yang mudah tersinggung. Dia akan menjadi orang yang emosi tinggi. Kenapa? Karena zikir itu ialah membakar Jadi ketika dibakar panas tak? Nah, panas. Maka rata-rata tarekah setelah dia berzikir dia tutup dengan
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah radiatornya, penyejuknya. Makanya zikir di sekumpul itu ada zikir la ilah, yang satunya solawat. Itu namanya nasyid namanya. Zikir dibarengi dengan solawat. Artinya maka kita agak sejuk. Maka agak tenang, enggak bakal. Kenapa? Karena mobil ada radiatornya. Nah, tapi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha, hati-hati. Karena kalau tidak ditutup dengan solawat, perbanyak solawat, maka kita akan menjadi orang emosional. Akan mudah emosi, akan mudah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu melepaskan menggugurkan dosa dia. Dosa kita digugurkannya dosa kita, la ilaha illallah tadi. Nah, maka setelah sholat la ilaha, panjangkan la-nya, panjangkan la-nya. Panjangkan. Nah, kembali lagi, pikir napas itu jangan macam banting kan, banting kalau emosi gitu kan, banting. Nah, jangan begitu kan, Wak. Jangan dipaksa masuk keluar Allahu Allah, jangan. Itu antum nanti emosional. Bagaimana cara yang benar? Cara yang benar itu ialah biarkan dia keluar masuk, rasakan saja bahwa zat yang maha hidup itu Allah Ta'ala. Yang sifat la hayyun illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Nah, berarti yang hidup itu adalah Allah Ta'ala. Maka ketika kita turun naik nafas, cukup sadari nafas itu masuk, nafas itu keluar, maka sadari bahwa yang hidup adalah Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang ketika dia meninggal, dia membawa la ilaha illallah. Dia bawa hidupnya itu la ilaha illallah. Ketika dia ada masalah, la ilaha illallah, hatinya mengatakan, ya Allah, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kecuali Engkau ya Allah. Ketika dia sakit, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Ketika dia ada masalah, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Engkau ya Allah. Nah, orang-orang yang sudah berpegang kepada la ilaha illallah, ini orang yang sudah masuk di dalam kalimat la ilaha illallah. Dia sudah masuk ke dalam itu. Bukan banyak la ilaha illallahnya, tapi seberapa besar kita memaknai daripada la ilaha illallah. Biar 3 kali tapi bermakna. Biar 3 kali tapi hidup di dalam diri kita. Maka di sini syarat daripada mengenal diri yang kedua adalah yang dikatakan beliau, mutu qabla antamut. Matilah engkau sebelum engkau mati. Maksudnya mematikan lam tadi, menghidupkan alif yang masuk. La ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengerti la ilaha illallah, dia diam saja gini, dia diam, napasnya naik turun naik, dia perasaan dia itu hidup dengan zat yang maha hidup. Itulah kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya. Maka kalau orang meninggal dunia itu, napas turun naik tak? Turun naik tak? Nah, itu sebenarnya kalau dia sudah terbiasa, maka nafas itu sudah menafikan tidak ada yang ada kecuali Allah Ta'ala. Dan ini butuh dilatih, ini butuh latihan. Nah, maka di sini dikatakan la ilaha illallah adalah kalamku dan aku adalah itu. Siapa yang membaca makna maka membacanya, maka ia akan masuk dalam penjagaanku. Dan siapa yang masuk dalam penjagaanku, maka ia akan aman daripada siksaku. Kalaulah seandainya sekelas wali-wali kita nih, ulama-ulama kita ini bisa mengarang kitab seperti ini, ya kan? Ulama-ulama kita bisa mesrah dengan Allah Ta'ala, bagaimana lagi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana lagi Nabi kita tuh? Kalau para ulama saja itu bisa fana kepada Allah, guru-guru kita saja bisa mesrah fana kepada Allah, bagaimana lagi sumbernya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita lebih daripada itu. Berarti Nabi kita lebih daripada itu. Nah, jadi di sini mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada malam hari ini yang berhubungan dengan la ilaha
illallah. Jadi pakailah la ilaha illallah ini secara hakikatnya. Kalau kita belum bisa memaknai secara khususnya, maka secara umumnya saja la ilaha illallah. Tak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Hati itikat nih, hati itikat. Tiada yang bisa mengampunkan kecuali Engkau ya Allah. Nah, inilah la ilaha illallah ini juga salah satu kalimat penggugur dosa. Kita punya dosa tuh gugur dengan kalimat la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab. Jadi mungkin cukup sekian yang kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah berhubungan dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian masalah zikir nafas, silakan diamalkan. Ketika mau tidur, rasakan. Jangan dipaksa nafas tu naik, jangan dipaksa nafas tu turun. Nanti payah mati kita. Kenapa? Karena nafsu tadi. Biarkan nafas tu naik dengan sendirinya. Disitulah kita memandang bahawa la qadirun illallah, la muridun illallah. Itu kudrat iradat Allah sedang berlaku kepada kita. Nah, rasakan tak atau tidak tu? Terus turun main. Berarti kita sudah memakai la ilaha illallah. Jangan banyak-banyak. Ibu-ibu ketika mau tidur, nah, barang dah baca doa kita bismikallahumma ahya wa bismika. Coba kita terjemahkan. Ya bismika. Kalau mau lanjut lagi susah dah ni. Maka ada minallah, billah, terus ilallah. Itu beda-beda itu. Kalau sudah kita mengatakan minallah, berarti daripada tubuh yang kosong tadi. Minallah. Dari tubuh maha suci tadi. Itu minallah. Dari Allah. Dari dirinya sendiri. Ketika Allah esa dengan sendirinya, itu minallah. Kalau sudah dia mengatakan billah, berarti itu nurnya. Nurnya. Itu nurnya. Kalau sudah kita mengatakan lillah, maka yang ada-ada ini semuanya kenyataannya. Kalau udah lillahi ta'ala. Kita uduk lillahi ta'ala enggak? Salat lillahi ta'ala enggak? Maka yang kita pakai semua dari uduk, dari apa, kita sadar semua daripada Allah Ta'ala. Maka kalau kita tidur tu apa? Bismikallah. Dengan sifatmu ya Allah. Dengan nurmu ya Allah. Aku hidup. Itu tuh. Jangan kita bismikallahumma ayah bismika amut. Tidak. Apa dewa? Bukan makna kalimatnya, nong. Yang dimaksudkan dengan Nabi itu ketika kau mengatakan bismikallahumma, ya Allah dengan engkau aku hidup. Di mana letak hidup itu? Ruh kan? Ruh kan? Ketika ruh masuk dalam tubuh jadi nyawa kan? Ketika dia keluar masuk jadi disitulah hidupnya. Rasakan nafas keluar masuk, itulah hidup. Sekarang saya mau nanya, kita ini bisa tak lepas dari nafas? Bisa tak? Berarti setiap saat kita bersama Allah, billah. Bil wa bismika amut. Dan dengan ini juga kita dengan mati. Bangun tidur apa? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama. Hidup tak? Hidup tak? Hidup tak? Hidup. Hidup lagi. Tadi waktu nak tidur, hidup. Waktu nak bangun, hidup lagi. Maka hidup ini yang perlu kita pahami bukan ruhnya, bukan nyawanya, bukan nafasnya, tetapi sumbernya dari sana. Sadari itu. Itulah la ilaha illallah. Nah, jadi bagaimana latihan? Latihan. Ini hanya sebuah teori yang saya sampaikan. Caranya kita latihan. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Maka dengan tauhid itu kita bisa benar-benar ketika kita menghadap Allah, benar-benar kita menghadap di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا ولا تعلمنا علما تنفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن ولا تقدم علينا من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم